Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Juliansyah, dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait deskripsi data mata kuliah bidang pengajaran untuk PDJ UKTP sertifikasi. Yani nanti di part selanjutnya, di sesi selanjutnya akan ditampilkan video pengajaran yang saya lakukan di kelas, yakni pada mata kuliah ekonomi pembangunan. Oke, di dalam proses pengajaran, saya menggunakan metode pengajaran ceramah dan dikombinasikan dengan case method atau studi kasus. Adapun mata kuliah ekonomi pembangunan itu sendiri ada pada semester genap untuk ekonomi pembangunan lanjutan, ada pada semester ganjil. Pada mata kuliah ekonomi pembangunan yang saya ampu, outline yang diajarkan atau dibahas di dalam mata kuliah ini yakni latar belakang dan filosofi ekonomi pembangunan, ciri-ciri negara berkembang dan negara maju, faktor pembangunan ekonomi, struktur ekonomi negara maju dan negara berkembang, dampak pembangunan atas lingkungan hidup, pendapatan daerah dan negara, serta isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan atau yang sekarang itu disebut dengan Development Goals atau SDGs atau Sustainable Development Goals. Oke, pada mata kuliah ini memiliki CPMK, yakni mampu mengkaji teori yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi pembangunan. Kedua, mampu mengidentifikasi kebijakan ekonomi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan solutif. Selanjutnya, mampu menganalisis dan mengaplikasikan teori atau model ekonomi makro, mikro, dan memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data yang dibutuhkan dalam ruang lingkup ilmu ekonomi pembangunan. Baik, untuk referensi saya menggunakan beberapa laporan ekonomi seperti yang dipublikasikan oleh BPS, UNAS, atau lembaga-lembaga resmi pemerintah yang menyediakan seputar data yang dibutuhkan di dalam variabel ekonomi pembangunan. Selain itu, saya juga menggunakan artikel ilmiah yang dipublikasikan di seperti Science Direct, Elsevier, Emerald, Springer, serta jurnal-jurnal internasional yang bereputasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menambah literatur review dan literatur empiris bagi mahasiswa yang nantinya bisa dipergunakan, yang dipakai dalam kepenulisan laporan, penulisan tugas, bahkan dilanjutkan pada mata kuliah lainnya. Selain itu, saya juga melakukan penelitian publikasi artikel yang saya kembangkan menjadi buku referensi. Juga saya memakai buku ini sebagai bahan rujukan pada mata kuliah ekonomi pembangunan. Selain itu, saya juga menggunakan buku chapter atau chapter book di dalam mata kuliah ini yang sudah saya tulis dan publikasikan. Dan selanjutnya juga beberapa buku yang telah kami publikasikan bersama-sama dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, yang juga menjadi salah satu referensi saya di dalam mengajar mata kuliah ekonomi pembangunan. Oke, selanjutnya akan kita lihat video bagaimana suasana kelas yang saya ajarkan pada mata kuliah ekonomi pembangunan dengan menggunakan studi kasus
Jika kita lihat di RBS itu ada pada pertemuan ke-9. Baik, mari sama-sama kita saksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya apa kabar? Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk di mata kuliah ekonomi regional, ekonomi pembangunan, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan melakukan nonton bareng salah satu isu yang fenomenal di Indonesia saat ini, yakni tentang isu lingkungan dan dampak dari lingkungan itu terhadap ekonomi atau dari aktivitas ekonomi yang berdampak ke lingkungan. Oke, sebelumnya di sini nanti kita akan melakukan diskusi semacam grup, yang mana di sini grup sebelah sini, grup A, grup B, nanti memberikan berupa pandangan, pendapat setelah menonton video. Kalau memang ada di dalam menonton video atau tanggapan kelompoknya yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Setelah itu nanti akan kita berikan penugasan pribadi bagaimana potret kondisi lingkungan hidup hari ini yang berakibat terdegradasi ataupun dampak ekonomi yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan. Namun pada kesempatan ini kita melakukan nonton terlebih dahulu, setelah itu kita diskusi di dalam grup. Oke, saya putar videonya. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNEP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010-2020. Rencana aksi nasional tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris akhir tahun 2015. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Pada rentang tahun 2009 sampai 2013 bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit. Dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut, maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar tanaman hutan Indonesia.
untuk langsung deforestasi biasanya berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, aktivitas HP, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi ataupun daerah, seperti RT RW, rencana perhutanan, dan lain sebagainya. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alamnya, mulai dari bentuk geografis, aksesibilitas, dan kondisi tekanan terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data kami yang kami hasilkan sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di ketiga provinsi tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 700.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, di 3 provinsi tersebut ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara. Pada tahun 2013, terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Oke, dari cuplikan video tadi, tentu kita banyak mendapatkan semacam insight atau sudut pandang di dalam determinasi atau penyebab kerusakan lingkungan. Dalam hal ini studi kasusnya adalah deforestasi, sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. Penyebabnya bermacam-macam. Nah, setelah menonton video ini, kita akan melakukan diskusi seperti yang dijelaskan tadi. Dari sini grup A, di sini adalah grup B. Dari penentuan grup diskusi ini, kira-kira ada yang mau pindah grup atau membentuk grupnya sendiri? Tidak? Oke, jadi kita bentuk 2 grup, A dan D. Oke. Dari grup A, kira-kira apa pandangannya? Grup A ya, sebelah sini. Apa pandangannya atau pendapatnya atau argumentasi yang bisa disimpulkan setelah kita lihat cuplikan video tadi? Oke. Ya. Ya, silakan. Jadi dari video itu tanggapan saya dari kelompok saya adalah Indonesia itu semakin banyak hutan atau lahan yang tergerus atau yang tanah yang udah hilang. Bahkan di beberapa pulau itu dia sebagian pulau itu udah hilang karena perusahaan lingkungan. Jadi tadi itu kalau misalnya Indonesia itu bekerja sama dengan di internasional, di negara-negara luar yang maju, itu bisa mengurangi dampak dari deforestasi tadi. Salah satunya kayak kerjasama di Paris tadi. Jadi kan kayak ada suatu kebijakan ataupun kerjasama di internasional itu yang bisa mengurangi deforestasi tadi. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ada lagi? Satu lagi yang ingin disampaikan dari grup A. Dari grup B, silakan menyampaikan simpulan atau pandangannya. Oke, gimana Andi? Apa yang bisa disimpulkan? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, dari dia itu kan ada membuat semacam kesepakatan dengan negara lain, kayak membuat undang-undang baru. Tapi menurut saya itu belum berlaku untuk sampai sekarang Pak. Soalnya baru-baru ini ada 2 kasus di mana terjadi deforestasi. Contoh di Kalimantan, di mana itu orang tuh udah kayak leluasa membuka lahan gitu Pak. Belum lagi di Gajah Empat kemarin baru-baru ini. Oke, berikan aplaus. Oke, ada lagi?
Ada? Oke. Jika tidak ada, dari hasil refleksi video tadi, kita akan lakukan diskusi lagi nanti ke depan. Namun yang menjadi poin fokus di sini untuk bahan pembelajarannya, silakan nanti teman-teman buatkan resume atau ringkasan pribadi masing-masing ke dalam lembar kerjanya, diunggah nanti dan bawa printnya ke kelas pribadi masing-masing ya. Kalau ini kan grup pribadi masing-masing, nanti menjelaskan tentang kaitan kerusakan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Oke, yang mana kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini yakni adanya keterlibatan banyak pihak yang mengakibatkan satu lingkungan itu tetap lestari maupun dia terdegradasi. Nah, salah satunya baik melalui kebijakan publik maupun ke human behavior, perilaku sikap. Semuanya memiliki kaitan hubungan, memiliki lingkaran yang antara satu pihak dengan pihak yang lain itu memiliki keterkaitan. Seperti misalnya ini rumah tangga, ini ada pengambil kebijakan government, di sini ada lembaga swasta, dia masuk ataupun memberikan peranan melalui investasi dan juga bisa melalui ekspor dan impor. Mana saling memiliki determinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.